Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pohon jeruk yang tumbuh di halaman rumah seseorang? Pohonnya tidak terlalu besar, daunnya hijau segar, dan di beberapa cabangnya menggantung buah jeruk berwarna cerah yang terlihat sangat menggoda. Sekilas, itu hanyalah pohon buah biasa. Banyak orang lewat begitu saja tanpa berpikir apapun. Namun, tahukah kamu, bagi sebagian orang, pohon jeruk seperti itu bukan hanya sekedar tanaman buah, melainkan sebuah sumber penghasilan yang diam-diam menghasilkan jutaan rupiah setiap tahun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak pemula tidak pernah menyadari peluang ini. Mereka melihat pohon jeruk hanya sebagai tanaman pelengkap halaman rumah, sesuatu yang ditanam untuk dimakan sendiri atau sekedar dinikmati buahnya ketika musim panen tiba. Padahal di beberapa tempat, ada orang-orang yang memulai dari satu atau dua pohon jeruk saja. Awalnya, mereka tidak memiliki rencana besar. Mereka hanya mencoba menanam jeruk, merawatnya, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, dan menunggu pohon itu tumbuh. Tahun pertama, belum ada hasil. Tahun kedua, mulai muncul bunga kecil. Dan kemudian, suatu hari, pohon itu dipenuhi buah jeruk. Buahnya dipetik, sebagian dimakan sendiri, sebagian lagi dijual kepada tetangga. Tidak terasa, buah jeruk yang awalnya hanya beberapa kilogram, perlahan menjadi puluhan kilogram setiap panen. Dari situlah semuanya berubah. Yang awalnya hanya hobi, berubah menjadi peluang usaha. Yang awalnya hanya satu pohon, berubah menjadi puluhan pohon. Dan tanpa disadari, kebun kecil itu mulai menghasilkan uang setiap tahun. Inilah yang jarang diketahui oleh banyak orang. Di balik tanaman yang terlihat sederhana, sebenarnya tersembunyi sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan. Namun karena tidak banyak yang membicarakannya, banyak pemula yang melewatkan kesempatan ini. Padahal jika dikelola dengan cara yang tepat, budidaya jeruk bisa menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan yang sangat menarik. Di video ini kita akan membahas rahasia budidaya jeruk yang sering tidak diketahui oleh pemula. Mulai dari bagaimana cara memulainya, kesalahan yang sering dilakukan pemula, hingga bagaimana kebun jeruk sederhana bisa berubah menjadi sumber penghasilan jutaan rupiah setiap musim panen. Dan mungkin setelah mendengar cerita ini sampai selesai, kamu akan mulai melihat pohon jeruk dengan cara yang berbeda. Di banyak daerah di Indonesia, buah jeruk adalah salah satu buah yang paling mudah ditemukan. Cobalah pergi ke pasar tradisional. Hampir pasti kamu akan melihat tumpukan jeruk di berbagai lapak pedagang buah. Warna kulitnya yang cerah, aromanya yang segar, dan rasanya yang manis sedikit asam membuat jeruk menjadi salah satu buah favorit masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun sangat menyukai buah ini. Jeruk bisa dimakan langsung, bisa dibuat jus, bisa dijadikan campuran minuman segar, bahkan sering digunakan sebagai bahan dalam berbagai makanan dan kuliner. Karena itulah, permintaan jeruk di pasar hampir tidak pernah sepi. Setiap hari, selalu ada orang yang membeli jeruk, baik untuk dikonsumsi sendiri, untuk dijual kembali, ataupun untuk kebutuhan usaha kuliner. Namun, ironisnya, meskipun permintaan jeruk sangat tinggi, tidak semua orang melihatnya sebagai peluang usaha. Sebagian orang justru lebih tertarik pada usaha yang terlihat lebih modern atau lebih cepat menghasilkan uang. Mereka mencari bisnis yang viral, bisnis online, atau usaha yang katanya bisa menghasilkan uang dalam waktu singkat. Padahal sebenarnya ada peluang usaha yang sudah ada sejak lama, yang terbukti menghasilkan uang, namun sering dianggap biasa saja, yaitu budidaya buah jeruk. Banyak petani di berbagai daerah yang telah membuktikan bahwa kebun jeruk bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil. Ketika pohon jeruk sudah memasuki masa produktif, pohon tersebut dapat berbuah setiap tahun. Bahkan dalam kondisi yang baik, satu pohon jeruk bisa menghasilkan puluhan kilogram buah dalam satu musim panen. Jika jumlah pohonnya banyak, hasilnya tentu akan jauh lebih besar. Inilah yang membuat kebun jeruk sering disebut sebagai salah satu mesin uang alami bagi para petani buah. Namun karena prosesnya membutuhkan waktu, banyak orang tidak sabar menunggu. Mereka ingin hasil yang cepat. Padahal dalam dunia pertanian, kesabaran seringkali menjadi kunci keberhasilan.
Bagi mereka yang mau menunggu dan merawat tanaman dengan baik, hasilnya bisa sangat memuaskan. Dan yang paling menarik, banyak petani sukses memulai kebun jeruk mereka bukan dari lahan luas, melainkan dari lahan kecil yang mereka miliki. Ketika seseorang mulai tertarik menanam jeruk, seringkali mereka berpikir bahwa prosesnya sangat sederhana. Cukup menanam bibit jeruk di tanah, menyiramnya, lalu menunggu sampai pohon itu berbuah. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak pemula yang akhirnya kecewa karena pohon jeruk yang mereka tanam tidak kunjung berbuah. Ada yang pohonnya tumbuh tinggi, tetapi tidak menghasilkan buah. Ada juga yang pohonnya justru terserang penyakit dan mati sebelum sempat berbuah. Jika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar masalah ini sebenarnya berasal dari kesalahan yang dilakukan sejak awal. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah memilih bibit jeruk yang tidak tepat. Banyak orang menanam jeruk dari biji buah yang mereka makan. Mereka berpikir jika biji itu ditanam, maka akan tumbuh pohon jeruk yang sama. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jeruk yang ditanam dari biji seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berbuah. Bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Selain itu, kualitas buah yang dihasilkan belum tentu sama dengan buah aslinya. Inilah mengapa petani jeruk yang berpengalaman hampir selalu menggunakan bibit hasil okulasi atau sambung pucuk. Bibit seperti ini berasal dari pohon induk yang sudah terbukti menghasilkan buah berkualitas. Karena itulah bibit tersebut memiliki peluang jauh lebih besar untuk tumbuh dengan baik dan berbuah lebih cepat. Kesalahan kedua adalah kurang memperhatikan kondisi tanah. Banyak pemula menanam jeruk di tanah yang terlalu lembab atau sering tergenang air. Padahal akar jeruk sangat sensitif terhadap genangan air. Jika tanah terlalu basah dalam waktu lama, akar bisa membusuk dan tanaman akan sulit berkembang. Kesalahan ketiga adalah kurangnya perawatan pada masa awal pertumbuhan. Beberapa orang menanam jeruk lalu membiarkannya tumbuh begitu saja tanpa perawatan yang cukup. Padahal pada masa awal pertumbuhan, pohon jeruk membutuhkan perhatian lebih. Penyiraman yang cukup, pemupukan yang tepat, serta perlindungan dari hama dan penyakit menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan budidaya jeruk. Karena itulah memahami kesalahan-kesalahan ini sejak awal bisa membuat perjalanan budidaya jeruk menjadi jauh lebih mudah. Dengan memilih bibit yang tepat, menyiapkan tanah yang baik, dan merawat tanaman secara konsisten, pohon jeruk yang awalnya kecil perlahan akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan produktif. Dan suatu hari nanti, cabang-cabangnya akan dipenuhi oleh buah jeruk yang siap dipanen. Banyak orang sebenarnya tertarik untuk menanam jeruk. Namun, seringkali mereka mengurungkan niatnya karena berpikir satu hal. Mereka merasa tidak memiliki lahan yang cukup luas. Padahal, kenyataannya, banyak kebun jeruk yang sukses justru dimulai dari lahan yang sangat sederhana. Ada yang memulai dari belakang rumah. Ada yang memanfaatkan tanah kosong di samping rumah. Bahkan ada yang memulai dari kebun kecil yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Hal yang paling penting sebenarnya bukan seberapa luas lahan yang dimiliki, melainkan bagaimana lahan tersebut dimanfaatkan dengan baik. Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih lokasi yang tepat untuk menanam jeruk. Pohon jeruk adalah tanaman yang sangat menyukai sinar matahari. Tanaman ini membutuhkan cahaya matahari hampir sepanjang hari agar bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas. Jika jeruk ditanam di tempat yang terlalu teduh atau tertutup, pertumbuhannya bisa menjadi kurang optimal. Daunnya mungkin tetap tumbuh, tetapi produksi buahnya bisa jauh berkurang. Karena itulah, kebun jeruk biasanya berada di area terbuka yang mendapatkan sinar matahari cukup. Setelah lokasi dipilih, langkah berikutnya adalah menyiapkan lubang tanam. Lubang tanam biasanya dibuat dengan ukuran sekitar 50 hingga 60 cm. Tanah yang digali kemudian dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Campuran ini sangat penting karena akan menyediakan nutrisi awal bagi tanaman jeruk yang baru ditanam. Banyak petani berpengalaman mengatakan bahwa kondisi tanah di awal penanaman sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman di masa depan. Jika tanah subur dan kaya nutrisi,
tanaman akan tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Namun jika tanah miskin unsur hara, tanaman akan tumbuh lebih lambat dan rentan terhadap penyakit. Setelah lubang tanam siap, bibit jeruk bisa mulai ditanam. Bibit diletakkan dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Kemudian lubang ditutup kembali dengan tanah yang telah dicampur pupuk tadi. Tanah dipadatkan secara perlahan agar tanaman berdiri dengan kokoh. Setelah itu, tanaman perlu disiram secukupnya agar tanah tetap lembab dan membantu akar beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pada tahap ini, mungkin tanaman jeruk masih terlihat kecil dan sederhana. Namun, sebenarnya, inilah langkah awal dari perjalanan panjang sebuah kebun jeruk. Beberapa bulan ke depan, tanaman akan mulai menunjukkan pertumbuhan. Daun-daun baru akan muncul, batangnya akan semakin kuat, dan perlahan pohon kecil itu akan berkembang menjadi pohon jeruk yang siap menghasilkan buah. Menanam pohon jeruk hanyalah langkah awal. Yang benar-benar menentukan keberhasilan budidaya jeruk sebenarnya adalah proses perawatannya. Banyak orang bisa menanam pohon jeruk, namun tidak semua orang mampu merawatnya hingga menjadi pohon yang produktif. Perawatan pertama yang sangat penting adalah penyiraman. Pada fase awal pertumbuhan, tanaman jeruk membutuhkan air yang cukup agar akar bisa berkembang dengan baik. Penyiraman biasanya dilakukan secara rutin, terutama ketika cuaca sedang panas. Namun perlu diingat, tanah tidak boleh terlalu basah. Karena jika air terlalu banyak dan tanah menjadi tergenang, akar tanaman bisa mengalami pembusukan. Itulah sebabnya sistem drainase tanah sangat penting dalam budidaya jeruk. Selain penyiraman, pemupukan juga menjadi faktor penting. Tanaman jeruk membutuhkan berbagai unsur hara untuk tumbuh dan berbuah dengan baik. Banyak petani menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos. Pupuk ini tidak hanya menyediakan nutrisi, tetapi juga membantu memperbaiki struktur tanah. Dengan tanah yang lebih gembur, akar tanaman bisa berkembang lebih luas dan menyerap nutrisi dengan lebih efektif. Selain pupuk organik, beberapa petani juga menambahkan pupuk tambahan sesuai kebutuhan tanaman. Namun yang paling penting adalah memberikan pupuk secara teratur dan tidak berlebihan. Perawatan lain yang sering dianggap sepele tetapi sangat penting adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan untuk mengatur bentuk pohon dan menghilangkan cabang yang tidak produktif. Cabang yang terlalu rapat biasanya dipotong agar sinar matahari bisa masuk ke seluruh bagian pohon. Dengan begitu, daun dapat melakukan proses fotosintesis dengan lebih optimal. Selain itu, pemangkasan juga membantu pohon jeruk mengarahkan energinya untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Perawatan lain yang tidak kalah penting adalah pengendalian hama dan penyakit. Tanaman jeruk bisa saja diserang oleh berbagai jenis hama seperti kutu daun atau ulat. Jika tidak segera ditangani, hama tersebut bisa merusak daun dan menghambat pertumbuhan tanaman. Karena itu, petani biasanya melakukan pemeriksaan secara rutin pada tanaman mereka. Jika ditemukan tanda-tanda serangan hama, penanganan bisa dilakukan lebih cepat sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Dengan perawatan yang konsisten dan penuh perhatian, pohon jeruk akan tumbuh semakin sehat dan kuat. Dan ketika waktunya tiba, pohon tersebut akan mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa masa panen semakin dekat. Bagi seorang petani jeruk, ada satu momen yang selalu ditunggu dengan penuh harapan. Momen itu adalah ketika pohon jeruk mulai mengeluarkan bunga. Bunga-bunga kecil yang muncul di antara daun-daun hijau seringkali menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan. Karena bunga-bunga itu adalah tanda bahwa pohon jeruk sedang bersiap untuk menghasilkan buah. Pada tahap ini, perasaan petani biasanya bercampur antara harapan dan kegembiraan. Setelah merawat tanaman selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, akhirnya pohon tersebut mulai menunjukkan hasilnya. Bunga jeruk biasanya memiliki aroma yang sangat khas dan harum. Dalam beberapa minggu, bunga-bunga itu akan mulai berubah menjadi bakal buah kecil. Awalnya, ukurannya sangat kecil, hampir seperti kelereng. Namun seiring berjalannya waktu, buah tersebut akan terus berkembang. Warnanya berubah dari hijau muda menjadi hijau tua. Kemudian perlahan-lahan berubah menjadi warna yang lebih cerah ketika mendekati masa panen. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, setiap hari, pohon jeruk akan menunjukkan perkembangan yang membuat petani semakin bersemangat.
Ketika musim panen tiba, pemandangan kebun jeruk seringkali terlihat sangat indah. Cabang-cabang pohon dipenuhi oleh buah jeruk yang menggantung. Warnanya yang cerah terlihat kontras dengan daun hijau yang mengelilinginya. Inilah hasil dari proses panjang yang telah dilalui sejak awal penanaman. Jika pohon dirawat dengan baik, satu pohon jeruk bisa menghasilkan puluhan kilogram buah. Dan ketika puluhan pohon jeruk berbuah bersamaan, hasil panennya tentu bisa sangat melimpah. Bagi banyak petani, momen panen bukan hanya tentang memetik buah, tetapi juga tentang melihat hasil dari kerja keras dan kesabaran mereka selama ini. Dan dari kebun jeruk yang sederhana itulah, perlahan-lahan lahir sebuah sumber penghasilan yang mampu membantu kehidupan keluarga mereka. Setelah pohon jeruk tumbuh dengan baik dan mulai berbuah secara rutin, disinilah banyak orang mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak mereka duga. Tanaman yang dulu hanya terlihat seperti pohon biasa, ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Banyak petani yang awalnya hanya menanam jeruk sebagai tanaman sampingan, akhirnya mulai melihat peluang yang lebih serius. Karena ketika musim panen tiba, hasil yang didapat seringkali cukup mengejutkan. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Satu pohon jeruk yang sehat dan dirawat dengan baik biasanya mampu menghasilkan sekitar 20 hingga 30 kilogram buah dalam satu musim panen. Jika seorang petani memiliki 30 pohon jeruk yang sudah produktif, maka hasil panen yang diperoleh bisa mencapai sekitar 600 hingga 900 kilogram buah jeruk. Sekarang bayangkan, jika harga jeruk di pasaran berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Dari angka tersebut saja, potensi penghasilan dari satu musim panen bisa mencapai jutaan rupiah. Dan itu baru dari puluhan pohon. Beberapa petani bahkan memiliki ratusan pohon jeruk di kebun mereka. Ketika musim panen tiba, hasilnya bisa mencapai beberapa ton buah jeruk. Tidak heran jika banyak petani jeruk yang mampu mendapatkan penghasilan yang cukup stabil dari kebun mereka. Yang membuat budidaya jeruk semakin menarik adalah sifat tanamannya yang bisa berproduksi dalam jangka waktu lama. Satu pohon jeruk yang sehat bisa terus berbuah setiap tahun selama bertahun-tahun. Artinya, sekali kebun jeruk berhasil dibangun dan pohonnya sudah memasuki masa produktif, kebun tersebut bisa menjadi sumber penghasilan yang terus mengalir. Banyak petani yang mengatakan bahwa kebun jeruk mereka seperti tabungan hidup. Setiap tahun, pohon-pohon itu akan kembali berbuah dan memberikan hasil panen. Dan selama tanaman dirawat dengan baik, produksi buah biasanya akan tetap stabil. Karena itulah, budidaya jeruk sering dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam dunia pertanian. Memang tidak menghasilkan uang secara instan, namun bagi mereka yang sabar dan konsisten, hasilnya bisa sangat menguntungkan. Melihat potensi keuntungan dari budidaya jeruk, mungkin muncul satu pertanyaan yang cukup menarik. Jika usaha ini memang menjanjikan, mengapa masih banyak orang yang belum melakukannya? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Karena sebagian besar orang saat ini lebih tertarik pada sesuatu yang terlihat cepat menghasilkan. Di era modern, banyak orang ingin mendapatkan hasil dalam waktu singkat. Mereka mencari usaha yang bisa memberikan keuntungan dalam hitungan minggu atau bahkan hari. Sementara dalam dunia pertanian, banyak hal yang membutuhkan waktu dan proses. Pohon jeruk tidak bisa langsung berbuah setelah ditanam. Tanaman tersebut perlu waktu untuk tumbuh, berkembang, dan membentuk cabang yang kuat. Namun justru disitulah letak keunikan dari usaha ini. Karena tidak semua orang bersedia menunggu, persaingannya menjadi lebih sedikit dibandingkan usaha lain yang sedang populer. Bagi mereka yang memiliki kesabaran dan komitmen, peluang ini sebenarnya masih sangat terbuka lebar. Selain itu, ada juga faktor lain yang membuat budidaya jeruk kurang dikenal oleh pemula, yaitu kurangnya informasi yang mudah dipahami. Banyak orang mengira bahwa menanam jeruk sangat rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Padahal jika dipelajari secara perlahan, teknik budidaya jeruk sebenarnya cukup sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah pemahaman dasar tentang cara memilih bibit, cara menanam, serta cara merawat tanaman dengan baik. Seiring berjalannya waktu, pengalaman akan menjadi guru terbaik. Petani akan belajar dari setiap musim tanam. Mereka akan memahami bagaimana tanaman mereka tumbuh, kapan waktu terbaik untuk memberi pupuk, dan bagaimana menjaga tanaman tetap sehat. Dari situlah kebun jeruk yang awalnya kecil perlahan berkembang menjadi kebun yang lebih besar dan lebih produktif.
Dan tanpa disadari, usaha yang dulu dimulai dari percobaan sederhana telah berubah menjadi sumber penghasilan yang cukup menjanjikan. Kadang-kadang, peluang besar tidak selalu terlihat mencolok. Ia tidak selalu datang dalam bentuk bisnis besar atau usaha yang terlihat mewah. Seringkali, peluang itu justru hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti sebuah pohon jeruk yang tumbuh di halaman rumah. Bagi sebagian orang, pohon itu hanyalah tanaman buah biasa. Namun bagi mereka yang melihatnya dengan cara yang berbeda, pohon jeruk bisa menjadi awal dari sebuah perjalanan usaha. Semua mungkin dimulai dari satu pohon kecil. Pohon yang ditanam dengan harapan sederhana. Kemudian pohon itu tumbuh. Daunnya semakin lebat, cabangnya semakin kuat. Dan suatu hari, bunga-bunga kecil mulai bermekaran di antara daun-daunnya. Beberapa bulan kemudian, bunga-bunga itu berubah menjadi buah jeruk yang matang. Buahnya dipanen. Sebagian dimakan bersama keluarga. Sebagian lagi dijual kepada tetangga atau pasar terdekat. Dari situlah semuanya mulai berkembang. Yang awalnya hanya satu pohon, bertambah menjadi beberapa pohon. Yang awalnya hanya hobi, perlahan berubah menjadi usaha. Dan tanpa disadari, halaman rumah yang sederhana telah berubah menjadi kebun jeruk kecil yang menghasilkan. Kisah seperti ini telah terjadi pada banyak orang. Orang-orang biasa yang berani mencoba menanam sesuatu hari ini untuk menikmati hasilnya di masa depan. Karena dalam dunia pertanian, setiap pohon yang ditanam sebenarnya adalah sebuah harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, pohon itu akan tumbuh besar dan memberikan manfaat. Dan mungkin saja, pohon jeruk yang kamu tanam hari ini bukan hanya akan menghasilkan buah, tetapi juga menjadi awal dari sebuah peluang usaha yang mampu memberikan penghasilan jutaan rupiah setiap tahun. Semuanya dimulai dari satu langkah kecil, menanam, merawat, dan percaya pada prosesnya. Karena terkadang, rahasia rezeki yang besar justru tumbuh perlahan, dari tanah yang kita rawat dengan penuh kesabaran.